Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat? Alhamdulillah. Tepuk semangat. 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 Yes. Ae. Hoa. Yeay. Hari ini kita akan belajar tentang pelestarian makhluk hidup. Nah, sebelumnya kita senam dulu seperti biasanya ya, supaya lebih semangat. Pak, peremajaan itu apa artinya, Pak? Oh tidak, dengan tepuk yang begini. Ayo sama-sama. Bermain musik, ding dong, gembira hati. Do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do. Bermain musik asik sekali, ding dong, gembira hati. Do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do. Bermain musik asik sekali, ding dong, gembira hati. Do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do. Bermain musik asik sekali, ding dong, gembira hati. Do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do. Bermain musik asik sekali, ding dong, gembira hati. Do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do. Bermain musik asik sekali, ding dong, gembira hati. Do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do. Bye. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya kenapa? Nah, hari ini kita akan masuk bab baru tentang pelestarian makhluk hidup. Minggu lalu kita sudah membahas apa? Ada yang masih ingat? Siklus hidup. Siklus itu Ya, siklus hidup. Ini aku yang bilang. Apa itu siklus hidup? Ada yang tahu? perubahan hewan dari kecil sampai besar. Ya, bisa termasuk itu perubahan suatu makhluk hidup dari awal, dari telur, terus berkembang menjadi limfa, lalu ada yang berkembang langsung menjadi imago. Nah, itu contoh siklus hidup. Jadi siklus hidup itu adalah perputaran. Siklus itu berarti berputar. Nanti pada akhirnya imago menghasilkan telur lagi. Terus berputar seperti itu. Jadi merupakan siklus kehidupan dari makhluk hidup itu. Sudah dikerjakan kuisnya dari Ustazah? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah semuanya? Sudah. Ya, good. Susah-susah atau mudah-mudah?
Susah sama mudah. Susah sama mudah. Mudah sama susah. Mudah. Ya. Ya, jadi itu yang sudah kita bahas di minggu lalu mengenai siklus hidup yang sudah Ustazah buatkan kuisnya. Hari ini kita belajar tentang pelestarian makhluk hidup. Tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Ustazah akan tampilkan slide-nya. Siapa yang sudah tahu apa itu pelestarian? Nggak tahu. Yang pernah baca? Aku cuma baca di HP. Ya, gimana Mas Aidan? Hah? Aku belum. Belum? Belum ngerti. Ya, mungkin ada yang pernah baca tentang pelestarian, apa yang kalian ketahui, apapun tentang Pelestarian hewan pelestarian. dan tumbuhan. Kulit hidup tema. Menjaga saya. Ah, Ada? Ada yang mau aku menyampaikan pendapat? nggak gaji. Nggak jadi. Ya, habis ini kita akan belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Itu suara apa? Abdullah. Jadi kita Nah, ini Ustazah tampilkan, setelah ini masih loading. sharing. Masih loading point. Ya, Ya. masih loading. Pentingnya pelestarian. Menjaga keseimbangan alam. Apakah sudah terlihat dari Ustazah? Belum. Oh, udah. Iya. Sudah. Udah. Ini siapa yang sedang lihat apa ya? Suaranya kok ada. Oke. Mas Rehan ini kayaknya ya. Ya. Pelestarian. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Sudah terlihat ya? Udah. Ya, Ustazah tampilkan dulu slide-nya. Pelestarian hewan dan tumbuhan. Ya, pelestarian Pentingnya hewan dan tumbuhan. pentingnya pelestarian. Satu, menjaga Sudah download materinya dari GC? Siapa yang sudah mendownload materinya? Sudah. Sudah ya. Nanti materinya bisa di-download di GC. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan. Ada yang tahu? Ada bayangan tentang apa sih bahasan kita hari ini? Pelestarian hewan dan tumbuhan. Iya, apa pelestarian itu apa? Ada yang tahu? Oh, menjaga. Iya, menjaga. Jadi pelestarian hewan dan tumbuhan itu adalah upaya untuk menjaga supaya hewan dan tumbuhannya itu tetap tidak punah, tetap ada. Jadi tumbuhan dan hewannya itu bisa dijaga dengan baik, tidak sampai punah. Nah, itu secara umum pengertian dari pelestarian. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai Pentingnya pelestarian. ya pentingnya pelestarian. Nah, pelestarian sendiri adalah menjaga ya, menjaga supaya tumbuhan dan hewan itu tidak punah. Nah, jadi ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dari ekosistem, dari lingkungan di sekitar kita, termasuk hutan, terus juga
kolam, lautan, ya semuanya yang ada di lingkungan itu penting untuk kita jaga. Tujuannya menjaga keseimbangan agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan baik. Melestarikan keanekaragaman hewan dan tumbuhan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Contohnya, hewan dan tumbuhan itu bisa dimanfaatkan untuk manusia. Ya, jadi kayak misal pepohonan itu yang pepohonan besar bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat kursi, terus bisa membuat dipan dan sebagainya. Mungkin ada yang ingin memberikan contoh manfaat hewan atau tumbuhan dalam kehidupan. Iya, Mas Aidan. Bagaimana Mas Aidan? Misalnya sapi yang Ya. membajak sawah. Ya, sapi untuk membajak sawah. Good. Ada lagi? Enggak. Siapa yang mau menyampaikan contohnya yang lain untuk pemanfaatan? Ya, Mas Atalah. Tumbuhan yang digunakan untuk dikonsumsi obat. Ya, ada juga tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai konsumsi Obat-obatan. untuk obat-obatan. Contohnya tumbuhan apa? Kunyit, Ya, kunyit. Terus apa lagi? jahe, Jahe. Ya, apalagi saat ini di masa pandemi ini kita disarankan untuk mengonsumsi minum-minuman yang mengandung jahe, kunyit untuk menambah imunitas tubuh. Terus, tumbuhan dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara. Hal ini karena tumbuhan itu menghasilkan apa? Udara. Oksigen. Oksigen. Oksigen dari proses fotosintesis. Ya, dari proses fotosintesis, tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Sehingga kalau di kota-kota besar rasanya biasanya lebih dingin atau lebih panas? lebih panas. Karena Iya, lebih ada panas. banyak udara. Iya, karena banyak udara yang tercemar sehingga kalau tidak ditambah pepohonannya di kota-kota besar, maka oksigen itu tidak akan cukup untuk mengimbangi adanya pencemaran udara di kota besar. Lalu dapat juga digunakan sebagai tempat hiburan dengan membuat taman rekreasi atau kebun binatang. Siapa yang pernah ke kebun binatang? Saya. Ya, ke kebun binatang mana? Ya, aku lupa namanya. Surabaya. Oh, ke Surabaya. Terus pernah yang ke Pasuruan itu Sragen? Ya. Nah, itu contohnya Oh untuk iya, udah contoh pelestarian hewan dan tumbuhan. Selain itu juga memberikan rasa indah terhadap alam. Jadi kalau misal banyak tumbuhan, banyak bunga, itu di sekitar kita itu terasa lebih nyaman, terasa lebih indah. Itu pentingnya pelestarian. Mungkin ada yang ingin bertanya? Nope. Belum? Enggak. Enggak, ya. Kita lanjutkan ya. 4. Selanjutnya. Nah, Penyebab kepunuhan. Kematian suatu ini jenis ya. makhluk itu secara terus-menerus yang tidak diimbangi dengan kemampuan berkembang biak dapat berakibat kepunahan. Punah berarti tidak akan ada lagi makhluk hidup itu selama-lamanya di muka bumi. Contoh spesies yang sudah punah adalah dinosaurus jenis T-Rex. Udah. Ya. Nah, jadi Hewan terancam punah di Indonesia bagaimana? apa? Hewan-hewan yang terancam punah di Indonesia bagaimana? Ya, habis ini kita bahas ya. Kita mulai dari sini dulu. Nah, kepunahan itu bisa juga disebabkan oleh kematian yang beruntun. Jadi kematian yang secara terus-menerus, kematian yang beruntun itu bisa menyebabkan adanya kepunahan dari makhluk hidup itu.
Kayak harimau. Jadi kayak apa namanya? Jadi kayak pohon kalau dia nanti itu punah. Ya, punah itu berarti sudah hilang sampai tidak ada yang bisa melahirkan lagi, sudah tidak ada yang bisa berkembang biak lagi. Nah, contohnya dinosaurus T-Rex. Coba kita lihat ya video dinosaurus, kepunahan dinosaurus. Nah, ini nanti kita juga akan membahas beberapa contoh hewan dan tumbuhan di Indonesia yang terancam punah. Coba Ustazah tampilkan ya untuk kepunahan dinosaurus. Ya, itu kan udah mungkin itu udah 1000 tahun Ya. kita yang lalu. Yang udah Ya, Ustazah tampilkan ya. Apakah badak putih sudah resmi punah? Bentar. Yap. Au. Sepertinya manusia sangat Selamat datang kembali di channel kita ya. Tidak Sebentar ya. beneran. Mengetahui bahwa dinosaurus merupakan sekumpulan hewan purba yang sudah lama punah. Yang perlu kamu tahu adalah dinosaurus pertama kali muncul diperkirakan sekitar 230 juta tahun yang lalu dan punah sekitar 65 juta tahun yang lalu. Pada masanya, dinosaurus pernah menguasai bumi karena populasinya yang tersebar pada seluruh belahan dunia. Walaupun saat itu dinosaurus menguasai bumi karena populasinya yang melimpah, lalu kira-kira mengapa ya dinosaurus bisa habis dan punah sama sekali? Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai 5 penyebab dinosaurus bisa punah dari muka bumi. Mana? Saya tidak melihat sesuatu di depan itu. terhantam meteor. Video terbaru dari channel ini. Terima Yes. kasih. Suaranya enak. Yang pertama, perubahan iklim yang ekstrim saat itu. Kamu perlu tahu toppers, dinosaurus ini merupakan makhluk hidup yang kurang Sudah terlihat ya? adaptasi dengan perubahan lingkungan, termasuk perubahan iklim. Sudah terlihat. Dinosaurus sangat berat pada iklim yang hangat untuk bisa bertahan. Sudah. Sayangnya, selain perjalanan waktu iklim di bumi mengalami perubahan bahan dingin dan mamalia mampu Wow. Keluar. Bentar. Oh, enggak ada. Kebanyakan dimatiin dong kameranya. adaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi di bumi, sementara dinosaurus tidak. Hal inilah yang menyebabkan populasi dinosaurus mengalami penurunan yang sangat drastis hingga kemudian punah. Yang kedua, munculnya tumbuhan berbunga. Mungkin menurut kalian agak aneh ya, mengapa tumbuhan berbunga dapat menjadi salah satu penyebab kepunahan dinosaurus. Tapi seperti yang kita tahu bahwa dinosaurus merupakan hewan yang tidak pandai beradaptasi dengan lingkungannya. Tidak pandainya dinosaurus dalam beradaptasi menyebabkan dinosaurus tidak peka terhadap rasa makanan dan bahaya dari tumbuhan berbunga yang beracun, sehingga populasi dinosaurus menurun akibat mengkonsumsi tumbuhan berbunga yang beracun toppers. Yang ketiga, asteroid yang menghantam bumi. Selama ini banyak di antara kita yang mengetahui bahwa penyebab dinosaurus punah adalah dikarenakan asteroid yang menghantam bumi. Ya, penyebab ini sudah sangat umum diketahui orang. Tetapi faktanya sebelum asteroid jatuh ke bumi, populasi dinosaurus sudah mulai menunjukkan penurunan. Dinosaurus yang berada di sekitar lokasi jatuhnya asteroid pastinya tentunya akan langsung mati akibat hantaman benda itu. Sehingga dapat dikatakan jatuhnya asteroid memiliki pengaruh yang besar terhadap berkurangnya populasi dinosaurus secara drastis meski bukan penyebab satu-satunya. Yang keempat, letusan gunung berapi akibat hantaman asteroid.
Selain menghantam populasi dinosaurus secara langsung, jatuhnya asteroid ini berpengaruh besar terhadap terjadinya bencana yang besar di bumi. Hantaman asteroid ke bumi menyebabkan proses meletusnya gunung berapi menjadi lebih cepat. Letusan gunung berapi yang dahsyat menyebabkan lagi-lagi populasi dinosaurus semakin berkurang toppers dan mulai diambang kepunahan. Benar, setelah asteroid menghantam bumi, dinosaurus sebenarnya masih belum punah sepenuhnya. Masih ada hal ini yang menjadi penyebab mengapa dinosaurus bisa punah. Yang kelima, gagalnya dinosaurus pulih akibat bencana besar. Setelah mengalami bencana besar, populasi dinosaurus ini sudah sangat terbatas toppers, atau bisa dibilang telah berada di ambang kepunahan. Untuk dapat kembali pulih dan bangkit kembali setelah mengalami bencana merupakan hal yang sulit untuk dilakukan mereka. Karena seperti yang sudah dikemukakan, dinosaurus merupakan makhluk yang tidak pandai beradaptasi. Telur dinosaurus yang tersisa setelah bencana memerlukan waktu yang lama untuk menetas dan berkembang menjadi seekor dinosaurus dewasa. Lamanya proses inkubasi inilah yang menyebabkan dinosaurus rentan terhadap ancaman predator. Seiring berjalannya waktu, hal inilah yang menyebabkan dinosaurus akhirnya mengalami kepunahan dari muka bumi. Ternyata penyebab dinosaurus bisa benar-benar punah dari muka bumi tidak hanya disebabkan oleh jatuhnya asteroid saja ya. Terdapat beberapa faktor dan penyebab lain yang membuat mereka hilang atau punah sama sekali. Bagaimana pendapat kalian nih mengenai kepunahan dinosaurus? Yuk kita diskusikan di kolom komentar. Menurutku dinosaurus itu punah gara-gara dimakan sama dinosaurus. Dinosaurus memakan bersama dinosaurus. Kanibal. Kayak gitu. Kanibal gitu, atau mungkin setelah bencana itu kan kayak kalau tinggal berdua, tinggal bertiga nggak ada makanan, pasti bakalan makan yang lain. Ya, Ya, gimana Mas Rehan? Karena kan dia kan ini mencari makan. Ya Karena terus nggak mungkin. Nah, jadi nggak mungkin tadi ya. ada beberapa alasannya. Ya, Ustazah jelaskan. Tadi kan ada beberapa alasan kenapa dinosaurus saat ini tuh pada punah, sudah punah, tidak ada dinosaurus saat ini. Nah, itu tadi dijelaskan kalau ada perubahan iklim. Jadi perubahan iklim itu menyebabkan dinosaurus tidak bertahan. Karena dinginnya atau panasnya suhu. Ya, terlalu dingin atau terlalu panas. Kalau Atau sudah banjir. perubahan Banjir. iklim itu kalau tidak bisa beradaptasi akan menyebabkan tumbuhan atau hewan tersebut itu tidak bisa mempertahankan diri. Kayak misalkan kita yang sekarang tinggalnya di Indonesia, tiba-tiba kita tinggal di Eropa, terus pas cuacanya dingin, pas musim salju, kita otomatis kan akan merasa kalau hal itu tuh berat, kayak lebih perjuangan karena biasanya kita ada di iklim yang suhunya ya seperti ini. Kalau kedinginan kan akan merasa kesusahan ya untuk mempertahankan diri. Harus ada proses adaptasi. Nah, pada saat dulu dinosaurus juga punah karena adanya perbedaan iklim tersebut. Lalu adanya asteroid, terus letusan gunung berapi yang disebabkan ya. jatuh Jadi ke- itu yang menyebabkan akhirnya dinosaurus itu otomatis kena impact, kena pengaruh. Jadi kena pengaruh dari ledakan tadi. Akhirnya lama-kelamaan punah. Terus selain itu juga disebabkan karena banyaknya tumbuhan berbunga yang beracun ya tadi dijelaskan. Nah, ketika dinosaurus makan itu juga bisa menyebabkan berkurangnya dinosaurus. Dan juga dinosaurus gagal menyesuaikan setelah adanya bencana besar. Itu beberapa alasan kenapa dinosaurus punah. Punah itu berarti saat ini itu sudah tidak ada lagi. Nah, sebelum lanjut, Ustazah bagikan link presensi dulu ya.
Kalau dinosaurus punah mah ya bagus-bagus saja. Nanti manusia nggak ada yang akan mati karena dinosaurus. Ya, ya semuanya itu pasti ada hikmahnya. Kalau misal sekarang ada, terus ukurannya besar, ya mungkin manusia tidak akan bisa menyesuaikan. Manusia Karena bisa itu, yang geprek, bisa mati karena dimakan. ya memang Allah itu ngasihnya itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai kehidupan yang cocok untuk saat ini. Palingan Bentar ya, juga kalau masih ada dinosaurusnya bakalan kapok setelah makan manusia, aliasnya pas COVID ini bakalan mati. bentar, Ustazah kirim link absen ya. Nanti setelah absen tetap bergabung Di chat atau di mana? di chat ya, bentar. Di chat. Lihat ini tuh. Google Meet. Nah, sudah. Silakan diisi dulu ya. Sebentar. Oke. Yes. Next. Udah selesai. Ya, silakan yang belum diisi ya. Presensi kehadiran ekstrakurikuler yang ada di Google Form. Ada yang join. Udah, Us. Ya, sudah ya. Yang belum silahkan diisi dulu. Sudah, Us. Sudah. Aidan, Apa? lu apa ikut Aku terbir kelas? enggak. Oh ya udah. Jadi ini kita masih nunggu tuh kesempatan untuk memakan pisang lagi. Bye bye. Nggak apa-apa sambil makan. Ustazah cek dulu yang sudah ngisi. Sudah semua ya? Sudah. 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 Ya. Sudah, Us. Sudah, Us. Oke, kita lanjutkan ya. Sudah. Ya, siap. Dilanjutkan ya. Ya, Us. Ya, Us. Nah, ini tadi penyebab kepunahan. Contohnya yang tadi, yang di dinosaurus. Apa ini? Dimatikan ya mikrofonnya.
Ya, kalau di dinosaurus tadi ada juga ya bencana besar, perubahan iklim, terus makan makanan yang tidak cocok kan, yang beracun. Nah, secara umum penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan itu ada beberapa hal. Yang pertama, bencana alam besar. Contohnya, adanya bencana dahsyat seperti banjir, tanah longsor, terus kebakaran hutan, tsunami, gunung meletus, dan bencana lainnya yang dapat berakibat pada kepunahan hewan dan tumbuhan. Ini contohnya ketika Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa itu meletus. Ya, Mas Aidan mau bertanya? Ustazah, apa yang Iya. memicu kebakaran Ya, yang kalau nggak kedua ada ini ya, Astaga, di zaman dulu? ya, kebakaran hutan kayu pinus di Simalungun diakibatkan warga setempat membakar hutan untuk membuka lahan dan pada saat musim kemarau. Jadi penyebab kebakaran itu biasanya karena ulah manusia. Jadi ini contohnya manusia itu mau ngambil hutan Kayu. tersebut di lahan. Nah, kalau pada saat musim kemarau, tanahnya itu kering dan gampang menyebar jika ada api. Jadi itu memang ini sengaja dibakar karena akan membuka lahan. Kadang juga tidak sengaja menjatuhkan putung rokok ke hutan, terus pas cuacanya kering, akhirnya merembet kayak gitu. Jadi kebakaran hutan tuh bisa disengaja, bisa juga tidak. Jadi memang hutan itu harus kita jaga supaya tadi bisa menghasilkan lebih banyak oksigen yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Sehingga Kalau di hutan ada rumah warga gimana? kan ada rumah warga. Ya, Ya, untuk apa? Untuk apa, Mbak Kinat? ya untuk ya maksudku kalau di gitu ya contohnya di dekat gunung gitu kan biasanya ada rumah warga kan di gunung-gunung kadang kan, ya kan? Oh Nah, iya. kalau nggak sengaja kebakaran hutannya di gunung gimana? Nasib warga tersebut. Ya, Diungsikan. kalau misal ya, Ya tidak terlalu parah lah. Di ya sini itu dingin kan. kalau misalkan ada kebakaran ya kalau ada orang yang tinggal di sana pasti berusaha mengungsi ya. Tapi ya karena itu ada plus minusnya ketika membuka lahan atau membuka rumah di hutan itu ada plus minusnya. Ya, Maksudnya? ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Sisi negatif ya itu tadi contohnya, sehingga kalau ada kebakaran hutan ya bisa jadi itu penyebabnya karena ulah manusia itu yang menggusur lahan, terus tidak sengaja membakar atau ya memang sengaja membakar karena memang akan digunakan untuk mereka, untuk kehidupan mereka karena kerakusan manusia itu. Jadi memang sebenarnya ya boleh untuk pendirian lahan gitu ada aturannya sendiri, tapi harus memenuhi syaratnya. Jadi tidak boleh mengganggu ekosistem yang di sekitarnya. Ini sama halnya untuk pendirian kayak pabrik-pabrik gitu harus ada izinnya. Jadi untuk pendirian kalau di lahan yang masih kosong gitu juga ada izin tertentu. Jadi tidak sembarangan untuk pembangunan, terus untuk penggundulan hutan itu tidak boleh sembarangan. Kecuali mereka-mereka yang melakukannya dengan ilegal itu berarti tidak resmi, tidak diizinkan namun dengan pemaksaan. Itu kan ada juga ya. Ya, ada yang ditanyakan dari sini? Enggak. Enggak. Tidak. Ya, kita lanjut ya. Itu penyebab pertama dari kepunahan hewan dan tumbuhan. Selanjutnya penyebab
Nah, Uh, penyebab selanjutnya aktivitas manusia. Manusia itu biasanya untuk sesuatu yang berharga, manusia ada yang tega membunuh hewan atau menebang hutan secara liar tanpa memikirkan regenerasi hewan dan tumbuhan tersebut. Misalnya gajah diburu hanya untuk diambil gadingnya, harimau diambil kulitnya, badak diambil culanya, Jadi rusa badak-badak diambil. satu itu punah karena warga itu kan, ya kan, ya kan, ya kan. Kenapa? Badak bercula satu punah karena itu kan, ya kan, hampir punah. Iya. Ya, ini contohnya kepunahan dari beberapa hewan karena aktivitas manusianya yang kurang bertanggung jawab. Jadi dijual untuk diperdagangkan karena harganya mahal dan mereka demi mendapatkan uang, mereka menjual hasil buruannya padahal itu akan menyebabkan kepunahan makhluk hidup. Itulah Dari sini Itulah ada hal yang ingin ditanyakan, hal yang dia ingin terjadi. ada yang ingin bertanya? saya. Ya, Manusia ya Mas itu Aidan. manusia itu kenapa memburu hewan buat dijual? Biar beruang. Ya, Udah gitu aja. ya, ya supaya mereka itu manusia itu punya sifat dasar yang tidak pernah puas gitu ya. Ya, jadi mereka memanfaatkan kesempatan yang ada, kadang tidak memperdulikan di sekitarnya. Nah, para pemburu liar yang tidak punya izin itu ada juga yang mengambil hewan, mengambil tumbuhan yang langka. Itu kalau dijual harganya kan mahal, seperti gading gajah, terus kulit harimau, culanya badak, tanduknya rusa. Karena itu langka, biasanya barang langka itu harganya mahal. Dan mereka akan mendapatkan uang. Karena penjualan tersebut, mereka kurang peduli bahwasannya akibatnya akan menyebabkan kepunahan dari hewan tersebut. Jadi tujuannya ya pengen dijual terus mendapatkan uang gitu. Ya, jadi ini yang tidak boleh kita tiru. Jadi ini perilaku yang kurang baik yang harus dihindari untuk menjaga kelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Ya, Mas. Kalau itu dijual buat apa? Dijual kan agar memiliki uang. kalau ya kan? misalkan barang, Tapi kalau pengen beli, Tapi kalau belinya itu digunain buat apa? ya ada yang dibuat hiasan, terus ya buat senang-senang gitu, karena kan Pamer. itu kayak barang langka gitu ya. Barang langka kan biasanya dibuat hiasan. Kalau kulit itu kan juga bisa dibuat tas, sepatu, ya sesuai fungsinya. Tapi rata-rata kalau yang unik-unik itu kan akan sangat menarik dibuat hiasan. Karena barang langka gitu ya. Oh, oke, dadah. Barang langka itu menarik jika dibuat hiasan dinding, terus dibuat hiasan di rumah. Kan pernah tahu ya hiasan dari hewan-hewan itu yang dimatikan tapi wujudnya utuh kayak disetrum gitu. Pernah tahu kan? Iya, kayak digantung gitu. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Ada yang bertanya lagi atau cukup Tidak. untuk yang ini? Ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya. Ini contohnya pengambilan kulit harimau. Bisa jadi cosplay. Hehe. Iya. Untuk diperdagangkan, jadi bisa dibuat
Ya, semacam tas, terus apa yang bisa dibuat dari kulit-kulit itu Jadi bisa kostum. manfaatkan kulit harimau yang sebenarnya tidak boleh diburu. Kasihan harimaunya dibunuh untuk diambil kulitnya. Kasihan ya. Harimau Sumatera bagaimana itu? Harimau yang udah itu. Eh, Aduh, itu macan, itu macan, itu macan, itu Bandar macan, bukan punah. harimau, itu macan, Apa? Macan. itu macan, itu Tapi macan. apa bedanya harimau sama macan? Ya harimau itu bisa disebut-sebut sebagai raja hutan, ya begitulah, nggak tahu aku. Yang macan itu awak gelap Bu, mau jelasin baik. Bedanya kalau harimau namanya harimau, kalau macan namanya macan. Gigi. Sangat singkat sekali ya. Sangat singkat. Ayo lanjut. Lanjut. Harimau dan macan itu ya hampir sama tapi beda ukuran. Tapi masih sejenis, masih saudaranya gitu ya. Kalau di ilmu biologi itu kita bisa meruntut persaudaraannya gitu. Jadi masih bersaudara tapi sudah berbeda spesies, sudah beda jenisnya. Kita lanjut ya. Nah, ini. Apa ini suaranya? Ya, kita lanjutkan. Penyebab yang lain yaitu adanya perburuan satwa langka yang dilindungi. Perburuan terhadap satwa liar sebenarnya telah dimulai dari dulu. Namun, dulu itu berburunya untuk dikonsumsi. Kalau sekarang, berburunya tidak hanya dikonsumsi, tapi untuk diperdagangkan, untuk sekedar hobi, untuk hiasan, untuk senang-senang, kayak gitu. Itu burung apa? Bila ini dibiarkan dan berlangsung terus-menerus, maka lambat laun satwa langka akan semakin sedikit, bahkan mendekati kepunahan. Jadi banyak tanaman hewan yang langka dan akhirnya punah. Punah itu habis, mati semuanya. Nah, itu akibat dari perburuan liar, ya. Ustazah, aku pernah dengar itu apa namanya, ada burung yang itu jantungnya itu dimakan gara-gara rasanya enak atau apa, jadinya harganya mahal. Terus itu burung langka gitu. Ya, pokoknya kalau masih dimanfaatkan untuk makanan karena terpaksa, itu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk diburu sebagai hobi, senang-senang, itu tidak diizinkan karena akan mematikan, akan menyebabkan hewan itu akan semakin langka. Punah, lama-kelamaan punah. Tapi aku nggak tahu itu burung apa itu yang di samping. Cendrawasih. Cendrawasih. Burung cendrawasih. Ya, cendrawasih itu bagus loh. Gak ada yang tahu, pernah tahu. Aku cuma nggak pernah lihat burungnya doang secara nyata. Aku cuma pernah lihatnya secara digital. Tapi Ya, gimana itu caranya lihat namanya? Ya, Ustazah juga belum pernah lihat burung cendrawasih yang asli, masih digambar. Apa yang terjadi jika seluruh hewan di Indonesia punah? Jadi nggak ada. Kalau hewan punah, ya berarti keseimbangan ekosistem akan terganggu. Karena jika kita membahas jenis hewan ini, pasti berhubungan dengan keseimbangan ekosistem dalam piramida itu ya, piramida produksi, konsumsi. Nah, kalau misal punah, ya berarti bisa menyebabkan ketidakadaan kehidupan. Karena piramida konsumsinya ya akan terganggu, piramida produksinya juga akan terganggu. Masih ingat kan ya piramida itu? Produksi, konsumsi itu. Produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Jika semua punah, ya pasti akan mengganggu keseluruhan dari piramida dan ekosistem tersebut. Bisa dilanjut? Bisa. Ya, kita lanjutkan.
Nah, selanjutnya ini penyebab selanjutnya alih fungsi lahan hutan. Ya, tadi sedikit Baca. sudah kita bahas ya. Ada orang-orang yang sengaja menggusur hutan sebagai lahan, misalkan sebagai tempat pertambangan, terus dibuat ya bangunan, dibuat apapun yang sudah produk dari manusia yang misalkan kurang memperhatikan dampaknya terhadap ekosistem, ini yang nantinya akan merusak ekosistem tersebut. Nah, kita coba lihat contoh apa ya untuk alih fungsi lahan hutan ya. Kita lihat videonya. Oke. Ada manusia yang kejam dan ada yang baik, seperti antagonis dan protagonis di kisah-kisah dan dongeng. Maksudnya. Ya, jadi manusia ada yang jahat dan baik pada hewan, seperti yang ada di dongeng-dongeng dan film-film dan kisah-kisah lain. Ya, paham kan? Ya, paham. Sebenarnya saya nggak terlalu paham. Dulu. Alih fungsi hutan ya, sebentar Ustazah tampilkan videonya. Alih fungsi ini tidak selalu buruk ya, jika memang alih fungsinya itu bagus untuk kebermanfaatan, itu masih bisa ditolerir. Misalkan sebagai lahan yang lebih bagus, terus sebagai tempat yang memang lebih banyak manfaatnya, nah itu tidak masalah. Namun jika lebih banyak kerugiannya, itu tidak disarankan. Nah, ini sudah bukakan, masih dicari, bentar ya. Sudah terlihat apa belum? Belum? Mbak, kita ulang. Belum. Sudah? Sudah. Ya. Belum. Ya, aku nggak keluar serinya. Pencet. Udah, Belum. 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 Sudah ya? Belum. Belum muncul? Belum. Kenapa ya? Mungkin sinyalnya yang nggak kuat ya. Sudah. Oh, sudah ya. Mungkin sinyalnya. Sudah, Us. Ya, terus.
NIM 3007. Di sini saya dari pendidikan geografi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian. Nah, di sini banyak sekali area-area hutan yang sudah dijadikan lahan pertanian dikarenakan seperti agenda tahunan seperti itu yang dijadwalkan oleh petani, dikarenakan sudah banyaknya pepohonan yang sudah tua dan harus ditebang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Subianto. Rumahnya Sumber Asri, Kecamatan Purwajo. Ampun, nggak ada tanaman gitu nih Bu. Tanaman jagung. Tanaman jagung. Mungkin bisa saya ceritakan awal cara nanam kalau memang dibutuhkan. Ya. Pertama, lahan yang akan ditanam itu dibersihkan dulu, diobati, disemprot dengan obat. Nah, setelah disemprot dengan obat, nanti kalau sudah bersih, rumputnya itu kering, terus tinggal nunggu hujan baru ditanami. Nah, setelah ditanam jarak sampai 1 minggu kan sudah ada ada benihnya kelihatan, kurang lebih ya 10 cm lah dari tanah. Nah, setelah itu tinggal menyangi rumputnya yang di bawah itu tiap hari. Kalau tidak ada kerjaan, mungkin tidak ada kepentingan lain, bisa disiangi lah tiap hari, Saya cepatkan ya. Nah, ini contoh alih fungsinya. Nah, ini tadi ini sawah-sawahnya. Itu lahan sawahnya. Sekitaran sini serta tingkat pendidikan. Ya, kenapa? Nah, itu contohnya dari alih fungsi lahan hutan. Nah, ini pasti ada sisi positif dan negatifnya ya. Jadi ada dampak yang bagus dan ada dampak yang buruk. Dampak buruknya ketika ada lahan hutan yang ditebas, yang ditebang pohon-pohonnya, ini mengakibatkan semakin sedikitnya pohon-pohon besar yang bisa menyerap air ya, menyerap air hujan. Nah, fungsinya pohon-pohon di hutan itu salah satunya menyerap air pada saat hujan sehingga mengurangi potensi banjir. Nah, oleh karena itu, maka ketika akan membuka lahan baru, misalkan hutan dijadikan pertanian, orang-orang itu harus mempertimbangkan juga bagaimana efek jangka panjangnya. Jika memang itu masih bisa diatasi dengan banyaknya pepohonan yang lain, hal itu masih ditolerir karena adanya alih fungsi ke lahan pertanian itu juga dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Contohnya tadi digunakan untuk menanam jagung, terus kadang juga ada yang digunakan untuk menanam padi, kedelai. Nah, itu kalau memang efek jangka panjangnya bagus, itu tidak masalah. Sehingga yang menjadi poin ketika akan membuka lahan dari hutan itu adalah efeknya. Apakah itu bagus atau kurang bagus untuk keberlanjutan ekosistem. Itu ya, itu tadi contoh alih fungsi hutan. Kalau memang alih fungsi hutan itu untuk pertambangan kayak gitu. Nah, itu kan besar banget yang digunakan areanya. Hal itu akibatnya banyak
hewan-hewan yang di hutan itu lari karena tidak punya tempat tinggal. Hutannya dirusak, pohonnya ditebang, sehingga banyak hewan-hewan yang tidak punya tempat tinggal. Akhirnya banyak hewan yang mati, pepohonannya sedikit, yang mengakibatkan tidak ada area penyerapan ketika banjir, akhirnya banjir. Terus pada saat musim kemarau bisa-bisa terjadi kebakaran karena tanahnya kering. Nah, itu efek-efek jangka panjangnya. Kalau misalkan alih fungsi hutan itu tidak diimbangi dengan perencanaan yang serius, apakah itu akan bermanfaat atau tidak untuk kehidupan? Ya, ada yang mau bertanya lagi? Tidak? Ya, kita lanjutkan ya. Tidak. Kita lanjutkan. Ini contoh alih fungsi hutan sebagai lahan yang menyebabkan hutannya itu semakin sempit, sehingga hewan-hewan yang seharusnya bisa hidup tenang di hutan, mereka itu akan lari, kehilangan tempat tinggal. Nah, ibaratnya kita tidak punya rumah, kita kan akan mencari tempat yang bisa digunakan untuk hidup ya. Nah, itu yang dilakukan hewan juga seperti itu. Kalau hutannya rusak, mereka akan lari mencari tempat tinggal yang baru. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh hewan yang perlu dilindungi. Contohnya ini harimau Sumatera. Ada yang pernah lihat harimau? Pernah Lihat di mana? Pernah Us. Kebun binatang. Kebun binatang. Ya, harimau bisa dilihat di kebun binatang, mungkin juga di taman nasional, terus di tempat-tempat tertentu. Nah, itu adalah ya tempat pelestarian hewan juga yang sekaligus untuk edukasi. Jadi hewan itu ada yang dilestarikan sekalian untuk mengedukasi. Mengedukasi itu mengajari masyarakat. Kalau misal hewan ini tuh harus dilindungi, hewan ini tidak boleh diganggu, tidak boleh diambil secara sembarangan, tidak boleh diburu, tidak boleh dibunuh. Nah, itu perlu diedukasi, perlu diajarkan kepada masyarakat. Bagaimana dengan komodo dan kawan-kawannya? Nah, ini contoh-contoh lain ya. Komodo itu juga hewan yang perlu dilindungi. Ini contoh lain yang perlu dilindungi, orang utan. Orang utan ini juga perlu dilindungi karena dia itu tinggal di hutan. Kalau misal hutannya itu dirusak oleh tangan-tangan jahat manusia, itu yang menyebabkan orang hutan kehilangan tempat tinggal. Kalau orang hutan kehilangan tempat tinggal, maka dia lama-kelamaan juga akan mati karena dia bingung mau hidup di mana. Apa? Punah. Iya, lama-kelamaan terancam punah, makanya harus dilindungi. Terus yang harus dilindungi lagi nih ada komodo. Komodo ini juga termasuk hewan yang harus dilindungi. Yang terkenal itu di ini ya Pulau Komodo itu ya. Pulau Komodo di mana? Di daerah mana? Pulau Komodo. Pulau Komodo itu di Flores. Ya, jadi di Flores, Nusa Tenggara itu. Oh, NTT ya kah? di situ itu NTT kah? Flores itu NTT ya, NTT. Nusa Tenggara Timur. Nah, di sana itu ada Pulau Komodo yang mereka di sana itu memang dijaga. Jadi di sana itu banyak komodo yang dijaga gitu ya. Jadi di sana tempat pelestarian komodo. Nah, itu tadi karena hewan ini jumlahnya tinggal sedikit. Ketika jumlahnya tinggal sedikit, maka dia harus dijaga benar-benar supaya tidak punah. Kalau punah itu benar-benar habis. Kalau mati kan
masih ada ganti gitu ya, masih ada ibunya, bapaknya, anaknya, mungkin gitu. Tapi kalau punah berarti sudah tidak ada lagi sama sekali, punah. Makanya harus menjaga supaya hewan-hewan yang sudah sedikit jumlahnya itu tidak sampai punah, tidak sampai habis sama sekali. Kayak Arapaima ya. Apa? Arapaima. Bukan Arapaima. Arapaima. Arapaima itu apa? Arapaima. Oh, ini ya. Piracucu yang hidup di air. Ya, harus terus dijaga ya. Harus terus dijaga supaya hewan-hewan ini tetap ada di muka bumi. Karena ini yang merupakan keanekaragaman. Jadi yang menjadikan Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati, yaitu ya dari hewan-hewannya, tumbuhan-tumbuhannya yang unik. Ini karunia dari Allah yang harus dijaga baik-baik. Menjaga ini berarti sama halnya kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. Kita lanjutkan ya. Ini contoh lagi, gajah Sumatera. Nah, kasihan gajahnya ini kalau misal dia itu dibunuh terus diambil gadingnya, itu rasanya kasihan banget. Gadingnya itu buat apa, Us? Ustazah, itu Ya, arwana itu termasuk ikan terancam punah apa enggak? arwana. Kalau arwana, Ustazah kira masih banyak ya di akuarium-akuarium. Ya, Tapi kalau ular gimana? ular itu ya masih banyak, masih cukup banyak. Ini yang Ustazah jelaskan yang terancam punah, berarti jumlahnya yang sudah sedikit gitu. Kalau yang tidak ada di sini masih cukup banyak. Namun meskipun banyak, tetap harus dijaga. Tidak boleh semena-mena. Karena masih Terus banyak kalau- dibunuh gitu, tidak boleh. Terus Ya, sholat. ya, ada yang mau bertanya? Ustazah, Masih banyak enggak? Ya. Apa? Aksolotl. Halo, apa? Aksolot. Ini kok suaranya kayak hibat. Axolotl itu sebuah hewan bukan dari dunia nyata, mungkin aku Ini emang gua ya Idan. Oh, wah, itu dari masih film atau betul. karangan. Dia. Apa namanya? Nggak nyata. Aksolot. Aksolot Axolotl. yang dari game yang namanya Minecraft. Aksolot. Oh, aksolot. Benar itu axolotl. Aksolot itu adalah Oh, kadal ini air, salamander. salamander Ya, air. salamander. Kalau dulu Ustazah pernah belajar tentang salamander yang tipe ini, aksolot, Itu apa? itu bisa dibilang salamander purba yang sudah ada sejak zaman dahulu. Hah, serius? Jadi ya, yang model-model ini sudah sejak zaman dahulu ada, dan sekarang Kayak gimana bentuknya? dia juga kritis jumlahnya menurun. Sebentar ya, Ustazah tampilkan ya. Udah pernah lihat aksolot? Bentar. Kamu kan belum pernah lihat aksolot yang ini di air. Iya, gua pernah lihat tahu. Iki deh. Tapi kan belum pernah. Ya, Ini Ustazah kan tampilkan. masih di game. Gimana gua Bukan tahu di lah, dunia namanya gua males. Nih. Tetep aja. Sudah muncul. Belum. belum. Oh, udah. Udah, Us. Ya, ditunggu dulu ya. Aksolot. Belum. Itu aksolot Bacanya Minecraft. axolotl. Wah, axolotl cute ya, tapi jangan gila berbahaya. Aksolot Minecraft. Wah, berbahaya untuk manusia. Nah, ini nih. Ya. Modelnya gini. Salamander Ini yang saya maksud. Aksolot. punya kayak tanduk. Keluar, Apakah axolotl berbahaya Itu untuk ya. manusia? Ini salamander air. Salamander. Benar, itu aksolot Minecraft. Aksolot Minecraft. Ya, jumlahnya ini juga
Belum bisa. Belum? Belum. Tapi kalau nggak salah neng Minecraft Axolot sing biru lah. Ya, ditunggu dulu. Ya, ditunggu dulu. Ya, sudah pernah tahu? Saya sudah pernah. Ya. Ya, ini jumlahnya juga menurun. Ya, hewan-hewan itu pada dasarnya harus tetap dijaga meskipun itu jumlahnya sedikit ataupun banyak. Itu tetap harus dijaga supaya tidak punah. Ini Punah. sedikit banyak itu tetap harus dijaga. Axolot. Axolot. Itu. Ya gitu. Ya Axolot aku mau Ya, ngomong. kita lanjutkan ya. Ini contoh hewan yang juga harus dijaga. Gajah Sumatera. Badak bercula 1. Katanya Kan satu. tanduknya. Ya, ini Nah, yang itu membuat dia spesial. bad- Dan ini biasanya dijadikan sasaran pemburu. Diambil culanya. Diambil culanya ini Soalnya culane iku ya, langka. sebagai hiasan, ya, langka. Kelihatan Us. Belum? Kayaknya Iya, bisa juga jadi obat-obatan. Ayo, kapan muncul batak putih dan kawan-kawannya? Sudah kelihatan ya? Udah. Ya. Sudah. Us, mau tanya Us. Ya. Kalau Titanoboa itu apa? Sudah punah? Titanoboa. Apa? Titanoboa. Titanoboa itu adalah ular segede Titanoboa. Titanoboa. ular yang Oh, gede banget. Mirip besar. Gua tahu Kalau Titanoboa ini tapi nggak pernah lihat. masih ada, tapi juga terancam punah. Ini Ustazah tampilkan lagi apa sudah tahu? Ya, Aku mau Ditampilkan lagi ya. Yeay, ditampilkan lagi pada harga. Mas Hibat semangat banget. Titanoboa itu lebih gede daripada ular biasanya. ya tahu. Dan beratnya bisa sampai berton-ton. Sudah kelihatan apa belum? Nasi latte. Sudah. Nah, Ini namanya anaconda, bukan Bentar. titanoboa. Saya nah, tahu. gini ya. Anaconda. Diam dulu. Anak yang kondangan. Ya, diam dulu. Saya jelaskan dulu. Titanoboa adalah Nih, Ustazah jelaskan ya. Bentar. Nah, di sini ada tulisannya. ya bahasa Inggris saya bisa bahasa Inggris. Ayo gak usah kasih tahu saya bisa. Ini. Gak bisa bahasa Inggris. Bentar. Kalau tidak bisa ya. Ini Ustazah jelaskan ya. Ada tulisannya extinction status ini. Extinction status itu berarti status kepunahan. Kita kalau pengen tahu apakah hewan itu punah atau masih banyak, itu bisa dilihat di bagian ini, status kepunahan. Gambarnya Us. Gambarnya nggak kelihatan. Ya ini Siapa yang mengambil ya, fotonya? bentar. Kenapa dia masih hidup dan siapa yang mengambil fotonya? Gimana saya tahu lah. Dah. Tuh, dia bisa Siapa makan yang mengambil fotonya? Kok bisa hidup Titanoboa itu? Juga tahu lah. Hewannya. Gue tahu. Ular raksasa. Sudah kelihatan? hiu. Berarti Buaya darat. berapa tahun? Bentar, Us, itu kira ular asli itu yang dipegang orang-orangnya. Enggak tahu kan Beratnya berapa ton? beratnya ya lebih dari ton. Ya, bertonton. Alat palingan cuma 5 ron. Iya, sangat besar ya. Jadi sangat besar. Sesuai namanya, Titan. Titan itu raksasa. Titanoboa. Dalam bahasa Yunani, ya kan? Titan. Dan berarti raksasa dalam bahasa Yunani. Ya, jadi ini Wah, itu sangat besar ukurannya. Berarti terus lagi campuran bahasa Inggris Dia dengan yang bahasa melihat Rehan, kayaknya jawabanmu salah deh, Han. Bukan 5 ton. berapa? Ya, kita lanjut ya. 1 ton. Kenapa? Lebih besar dari Gak tahu, gue cek di Google cuma 1 ton. Burung Jawa apa juga badak kancam punah? bercula 1. Kita lanjutkan. Lanjut.
Tanduknya itu bisa jadi ini apa namanya obat-obatan. BLM keluar, belum keluar ya. Terus. BLM keluar. Lanjut. Ya lanjut. Lanjut. Badak bercula 1. Ada nggak badak bercula 3? Iya sih lu bilang. Ya Mas Aidan, itu tadi badak bercula 1 itu juga bisa untuk sebagai obat-obatan Bisa ya lanjut sulanya. nggak sih, Us? Ya lanjut habis ini. Mas Hiban. Ya lanjut. Semangatan, terlalu semangat. Ini Anoa. Apaan? Anoa itu kayaknya kambing ya? Kambing ya? Ya. Anoa si Anoa itu Anu seperti kambing hitam. Atau itu Seperti kambing hitam yang juga terancam punah. apakah kalian tahu kan? Anoa itu hitam. mirip kambing. Didengarkan dulu ya. Anoa itu sekilas mirip kambing dengan ukuran yang besar. Yang membedakan dengan kambing selain ukuran tubuhnya, juga adanya tanduk runcing yang mencapai 30 cm panjangnya. Termasuk mamalia yang mempunyai kuku genap dan wilayah aslinya dari Sulawesi. Wow. Jadi ini punya tanduk spesial, punya tanduk 2 ini. Tapi pertanyaannya kenapa namanya Anoa? Kenapa namanya Anoa? Ya. Jadi namanya dari penemunya dong. Ya, nama namanya penemunya penemunya. tapi dibuat kayak gimana? Tapi kalau Ya, namanya dari Apakah kalian tahu penemuan Anoa siapa? Saya tidak tahu. Ya, ini sesuai yang menemukan dulu, dinamakan Anoa, terus diberi nama ilmiah, itu juga sesuai yang menemukannya dulu. Nama latinnya. Ya udah langsung lanjut. Ya, mungkin kita Anoa itu lanjutkan. nama orang yang menemukannya mungkin. Lanjut, ada lagi yang Burung terancam elang Jawa. burung elang Jawa. Jawa. Kita gambarkan burung Garuda ya kan? Burung Jawa itu gambarkan burung Garuda. Kalian Burung tahu Garuda di Indonesia itu dari burung elang Jawa. Bentuknya gagah. Wow. Aku tahu burung elang Jawa dari majalah Wow. Ya. Ngecit. Ya, ini burung elang Jawa itu bentuknya gagah. Makanya ya benar yang disampaikan Mbak Kinat, ini dari negara Indonesia itu burung Garuda Indonesia itu ya representasi dari burung elang. Namun populasinya tinggal sedikit. Sehingga benar kita jaga. 6.000. Nah, sekarang ada di sekitar hutan Gunung Slamet, Gunung Salak, Gunung Anjas-Moro, Gunung Kawi, Taman Nasional Baluran, Taman Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Gunung Halimun, terus juga di Taman Nasional Muara Betiri. Jadi burung elang Jawa ini tinggal sekitar 250 jumlahnya, harus Itu kan sama aja juga banyak, Us. Ya sedikit, tinggal sedikit itu. Ya kalau tidak dijaga ya lama-kelamaan akan punah. Semoga tidak memberikan keturunan itu kemungkinan besar akan Iya, punah. kalau memberikan keturunan kemungkinan besar punah. Contohnya lagi nih burung cendrawasih. Burung cendrawasih yang sangat indah berasal dari Papua. Wow, balik Burung cendrawasih Burung Martin yang ini, indah. burungnya Martin, fix peliharaannya Martin. Terus Ayahnya temanku Dekat pernah dengan jadi Papua karena dia TNI. burung bangkai. Burung bangkai. bunga, burung bangkai. bunga bangkai. Tahu banget Halo, didengarkan dulu. Burung bangkai. Diperhatikan dulu ya. Nah, Namanya tadi burung kita bangkai. sudah membahas macam-macam hewan langka yang harus dilindungi. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam tumbuhan langka. Ini contohnya bunga bangkai. Burung bangkai. Jadi baunya ini tidak enak, baunya bangkai. Baunya bukan main. Bunga bangkai atau suwek
dalam bahasa lokal. Untuk jenis vegetatif dengan bahasa Latin Amorphopalus titanum merupakan tumbuhan dari jenis Talasan. Nah, kenapa kok dinamakan bunga bangkai? Karena dia menghasilkan aroma Bau yang seperti bangkai. ya, yang menarik kumbang datang. Jadi ini bunga yang beraroma busuk. Ya, asalnya dari mana? Yang itu untuk menarik serangga datang. Nah, ini materinya masih agak banyak. Kita lanjutkan minggu depan ya. Yap. Yes. Ya. Kita lanjutkan materinya ini masih tentang melestarikan hewan dan tumbuhan untuk minggu depan. Ini materinya masih banyak. Tidak cukup kalau sampai jam 3. Nah, baunya aja juga jelas-jelas busuk. Kalau namanya aja udah bunga bangkai. Iya, namanya bunga bangkai jadi baunya busuk. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Saya. Ya, Mas Aidan. Mas Hibat, Mas Aidan dulu coba. Mas Aidan mau bertanya apa? Tsunami itu dari apa? Tsunami. Dari air. Dari air. Air. Ya, dari air. Ya, Lempeng tsunami itu Biasanya biasanya Pertumbuhan. tsunami itu biasanya terjadi di lautan. dari lempeng. Bisa jadi karena adanya pergerakan lempeng lautan. Ya, pergerakan gini akhirnya menimbulkan kenaikan air laut. Yang jelas pelakunya bukan saya. Ya, Ya, apalagi yang mau ditanyakan Mas Hibat. Nggih. apa orang Indonesia? Aku. Ya, Mas Hibat. Kenapa bunga bangkai baunya busuk? Terus kenapa undangnya enggak serangga, enggak ada habis itu? Kenapa namanya bunga bangkai? Baunya busuk itu karena baunya itu yang menarik serangga datang, kayak Tumbuhnya di mana? lalat, terus serangga-serangga yang suka bau busuk datang. Nah, terus tumbuhnya di mana? Ustazah. Kalau bau bangkai berarti Apa? serem. Rambutnya kelihatan. Apa? Siapa itu di belakangmu? Siapa itu di belakangmu, Raihan? Sudah? Ya jelas-jelas pelakunya yang naruh. Oke, sudah. Ya, ada lagi. Sudah, Enggak ada. Kenapa orang Tadi Indonesia Mas pendek? Saya bertanya. Ronald Setiawan. Mas Ronald Setiawan. Oh, si Ronald. Enggak ada. Panggil saja dia Ronald. Nggak ada. Ya. Kuliah rata itu apa, Us? Apa-apa? Kuliah rapat. Apa tak? Oh, Ada, bahasa Ustaz. Latin. Bahasa Latin dari Kira bunga bangkai. Rata. Bahasa Latin dari bunga bangkai. Oh, tadi apa? Bunga bangkai nama lainnya Amorphopalus titanum. Nah, itu tuh yang ribet ngomongnya. Ya. Nggak Iya. usah dihafalkan nama-nama Latin itu. Ya, tapi tidak kan usah. ribet juga Yang kali penting kalau keren. misalnya ada nanya. Ya. Loh, itu bunga apa? Mana gue Sudah ya? Namanya keren ya. Ya. Sebelumnya kita dokumentasi dulu ya sebelum keluar biar ada dokumentasi. Atau mau bergaya lain selain ini? Enggak. Mendingan saya langsung keluar. Ya, Ini. ya. Boleh, Ya. boleh. Semua dinyalakan ya videonya. Mbak Reina ya, Mbak Jaslin, Mas Azam, Mbak ya yang lain ya. Mbak Hildi, Mas Kevin. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Sudah. Lagi? ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika misalnya ada salah ada kurangnya. Tetap semangat. Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, Mus. Halo Panji. 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 Ya ampun. Oh, ada yang tidak keluar berarti ada yang tidak ikut meeting ini, guys.